Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, di sini kami akan membahas materi tentang sunnah sebagai basic mental profesional. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Melanie Putri Handayani dari Prodi D4 Akuntansi Sektor Publik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rofiuddin dari Prodi Pendidikan Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Raihan Ahmad Baktiar dari D4 Akuntansi Sektor Publik. Pembahasan. Pada materi 1, kita akan membahas makna, fungsi, dan kedudukan sunnah dalam hukum Islam. Lalu pada materi 2, kita akan membahas sunnah Nabi sebagai paradigma keunggulan. Pada materi 3, kita akan membahas penerapan sunnah dalam konteks budaya. Lalu pada materi keempat, kita akan membahas penerapan nilai-nilai sunnah dalam kehidupan. Dan yang terakhir, kesimpulan. Makna dan fungsi kedudukan sunnah dalam hukum Islam. Makna sunnah. Sunnah menurut bahasa dimaknai sebagai jalan yang dijalani, baik terpuji atau tidak. Menurut muhaddisin, sunnah diartikan sebagai segala sesuatu yang dilakukan oleh Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun berupa takrir, pengajaran, sifat, kelakuan, perjalanan hidup, baik sebelum maupun sesudah Nabi SAW. Fungsi sunnah yang pertama, memperkuat hukum dalam Al-Quran. Segala jenis hukum, syariat, dan hal-hal yang menyangkut muamalah kehidupan, semuanya telah ditulis dalam Al-Quran secara sempurna. Keberadaan sunnah di sini memperkuat hukum-hukum yang telah ada di dalam Al-Quran. Yang kedua, menjelaskan atau merinci isi Al-Quran. Sunnah di sini berperan untuk memperjelas atau menafsirkan isi Al-Quran yang masih bersifat umum serta memberikan batasan-batasan pada ayat-ayat yang bersifat mutlak. Yang ketiga, menetapkan hukum baru yang tidak dimuat dalam Al-Quran. Sunnah di sini berperan untuk menetapkan hukum baru yang dimana hukum tersebut tidak terdapat dalam Al-Quran. Kedudukan sunnah. Sunnah atau hadis menempati posisi penting dalam Islam, yakni sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Tidak semua persoalan keagamaan ditemukan jawabannya dalam Al-Quran. Maka dari itu, para ulama merujuk kepada sunnah atau hadis sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Sunnah Nabi sebagai paradigma keunggulan. Sebagai pemimpin teladan Rasulullah dikaruniai 4 sifat utama, yaitu 1. Sidik, 2. Amanah, 3. Tablik, 4. Fatona. Yang pertama sidik. Sidik berarti jujur dalam perkataan dan perbuatan. Menurut Toto Tasmara, sidik dibagi menjadi 3 bagian, yaitu jujur pada diri sendiri, jujur pada orang lain, dan jujur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sifat tersebut di atas, Nabi Muhammad SAW menjadi seorang pemimpin kepercayaan bagi orang-orang yang hidup pada masa itu. Yang kedua, amanah. Sifat yang dimiliki Rasul selanjutnya yaitu amanah, yang artinya dapat dipercaya atau bertanggung jawab. Pemimpin yang amanah yakni pemimpin yang benar-benar bertanggung jawab pada amanah, tugas, dan kepercayaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sudah diberikan kepercayaan, maka jaga kepercayaan itu sebaik-baiknya. Ketiga, tablik. Tablik artinya menyampaikan kebenaran. Nilai-nilai tablik memberikan muatan yang mencakup aspek kemampuan berkomunikasi, kepemimpinan, pembagian, pengembangan, dan peningkatan kualitas sumber daya insani, serta kemampuan diri untuk mengelola sesuatu. Tablik merupakan sifat Rasul yang ketiga. Jangan sampai informasi yang berharga kita simpan hanya untuk keperluan sendiri. Yang keempat, fatona. Fatona berarti kecerdasan, lawan dari jahlun atau bodoh. Fatona diartikan dengan kecerdasan, kemahiran, atau penguasaan terhadap bidang tertentu. Kecerdasan adalah kemampuan berpikir lebih cepat, menyelesaikan dan mengatasi masalah lebih mudah. Seseorang pemimpin harus memahami sifat pekerjaan atau tugas yang diembannya, serta mampu memberikan keputusan secara tepat dan benar. Kita sebagai generasi milenial harus mempertahankan apa yang selama ini sudah dibangun oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Demi umatnya, kita harus bisa menegakkan kebenaran, kebaikan, serta keadilan untuk seluruh umat manusia di dunia ini. Materi 3, penerapan sunnah dalam konteks budaya. Indonesia memiliki berbagai macam budaya dan tradisi masing-masing pada setiap sukunya.
bukan hanya di Indonesia, namun juga di negara-negara tetangga, bahkan Arab sekalipun. Mungkin dari kita masih banyak yang asing mendengar istilah UF, padahal memiliki peran yang penting untuk menghadapi berbagai macam masalah. Salah satunya berbagai macam kebudayaan di Indonesia dalam pandangan Islam. Pengertian UF berasal dari kata Arafah yang mempunyai derivasi kata al, ma'ruf yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui. Sedangkan UF menurut bahasa adalah kebiasaan yang baik. Jenis UF. Ada beberapa jenis UF. Jika ditinjau dari jenis tindakannya, UF dibagi menjadi UF kauli dan UF fi'li. Dan jika ditinjau dari ruang lingkup penggunaannya, UF dibagi menjadi UF am dan UF khas. UF kauli adalah kebiasaan yang sejenis ungkapan atau istilah tertentu yang diberikan oleh komunitas atau kelompok tertentu yang menunjukkan pada makna. Persyaratan menerima UF. Para ulama yang memahami dan mengamalkan UF mengungkapkan bahwa ada beberapa persyaratan untuk menerima UF. Yaitu pertama, UF dapat diterima oleh akal sehat. Syarat ini telah menjadi hal yang wajar untuk dapat diterima secara umum oleh masyarakat. 2. UF berlaku untuk umum dan merata dalam masyarakat yang berada dalam lingkungan tersebut. 3. Tidak bertentangan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau norma-norma dalam masyarakat. Manfaat UF. Yang pertama, mengembangkan dan memanfaatkan tradisi lokal yang sudah ada. 2. Memasukkan hal-hal yang berkaitan dengan Islam ke dalam tradisi yang mengandung unsur penyimpangan. 3. Tidak menggunakan tradisi yang bertentangan dengan syariat atau ajaran Islam. 4. Menghindari pertentangan antara tradisi yang sudah ada dengan ajaran Islam. Materi 4, penerapan nilai-nilai sunnah dalam kehidupan. Saat ini ada banyak masalah sosial di dunia yang merugikan banyak orang, bahkan ada yang sampai makan korban jiwa. Contohnya itu seperti tawuran antar pelajar atau antar kampung, pembegalan, pencurian, dan tindak-tindakan lainnya yang merugikan. Peristiwa ini menyadarkan kita bahwa pendidikan agama itu sangat penting dalam pembentukan karakter yang baik. Pendidikan Islam memiliki 3 tahapan kegiatan, yaitu yang pertama ada tilawah atau membaca ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada tazkiyah, yaitu mensucikan jiwa dengan mengeluarkan sedekah berupa harta. Yang ketiga ada talimul kitab wa sunnah, yaitu mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah. Nah, beberapa uraian syariat yang terdapat dalam Al-Quran masih bersifat umum, oleh karena itu sunnah Nabi diperlukan sebagai penjelas dan penguat hukum-hukum Al-Quran dan sebagai pedoman hidup manusia. Modal penerapan nilai-nilai as-sunnah dalam lingkungan pendidikan, contohnya seperti menerapkan pendidikan karakter di sekolah, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Lalu sholat zuhur atau sholat berjamaah, lalu ada pelaksanaan piket kelas secara bergilir, melaksanakan upacara setiap hari Senin atau pada hari-hari besar nasional, lalu ada mengedarkan kotak amal ke setiap kelas setiap hari Jumat. Setelah itu mengikuti kegiatan ekstrakurikuler seperti rohani Islam dan sebagainya. Lalu pada lingkungan keluarga, contohnya seperti sholat berjamaah bersama keluarga, menghadiri kajian-kajian Islam, melaksanakan puasa sunnah, menceritakan kisah-kisah Nabi, dan duduk ketika makan atau minum. Dalam lingkungan pekerjaan, contohnya seperti menepati janji dalam menyelesaikan pekerjaan, lalu ada mengerjakan suatu pekerjaan dengan jujur, berbicara dengan lemah lembut, dan membaca bismillah untuk memulai suatu pekerjaan dan mengakhirinya dengan membaca hamdalah. Nah, kesimpulan dari materi ini adalah sunnah bisa berarti segala sesuatu yang dilakukan oleh Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun takrir, pengajaran, sifat, kelakuan, perjalanan hidup, baik sebelum maupun sesudah Nabi. Lalu sebagai pemimpin teladan yang menjadi model ideal pemimpin, Rasulullah dikaruniai 4 sifat utama, yaitu sidik, amanah, tablik, dan fatanah. Sidik berarti jujur dalam perkataan dan perbuatan. Amanah berarti dapat dipercaya dan menjaga tanggung jawab. Sedangkan tablik berarti menyampaikan segala macam kebaikan kepada rakyatnya, dan fatanah berarti cerdas dalam mengelola masyarakat. Menurut bahasa adalah kebiasaan yang baik.
Adapun penerapan nilai-nilai as-sunnah dalam lingkungan pendidikan, keluarga, dan pekerjaan. Salah satunya dalam lingkungan pendidikan adalah menerapkan pendidikan karakter di sekolah, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Di lingkungan keluarga, contohnya seperti sholat berjamaah, dan di lingkungan pekerjaan, contohnya menepati janji dalam menyelesaikan pekerjaan. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.